Kajian pada pagi ini kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ustadz Insinyur Misbahul Huda MBA kami persilahkan. Kamera minta izin, Bapak Ibu minta izin saya berdiri. Sebab kalau berdiri itu tampak lebih langsing, tampaknya saja. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikan selam, ikan sepat, berenang-renang di tepi sungai. Kalau salam dijawab kok kurang semangat, boleh dong diulang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang kami hormati Ustadz Syakir Jamaluddin, Bapak Ibu, para rawuh, para hadirin yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah meringankan langkah kita hadir di pengajian Kopi Ngaji ini. Majelis ini sungguh dihargai oleh Allah. Amin. Dengan cara Allah mengirim para malaikatnya ikut hadir sembari mengamini doa-doa kita. Amin. Para mila menika mumpung dihadiri para malaikat, saya doakan mudah-mudahan panjenengan semua barakah dan panjang umurnya. Amin. Sehat semuanya. Amin. Barakah dan berlimpah rezekinya. Salih dan salihah anak cucunya. Amin. Dan semoga segera lunas hutang-hutangnya. Amin. Hutang apa? Sebulan gitu ya, dulu. Tetapi nggak apa-apa, toh ada pepatah yang membenarkan bahwa hidup tanpa hutang ibarat malam tak berbintang. Pepatah Kondu. Makanya emak-emak zaman now juga punya semboyan baru. Katanya yang membuat hati bergetar bukan jatuh hati tetapi jatuh tempo. Lain dengan bapak-bapak muda, katanya di belakang wanita yang glowing ada pria yang gulung kuming. Betul? Gak kuat ngeragat. Baik. Tak kenal maka ta'aruf, saya Misbahul Huda, sahabat Ustadz Syakir ketika mondok di Budi Mulia. Beliau Ustadz beneran, saya Ustadz agak beda. Karena bukan lulusan pesantren, bukan IAIN. Saya alumni Teknik Elektro Gajah Mada. Tapi ijazahnya asli. Kasihan UGM. Lama berkarir di grup Jawa Pos. Terakhir pensiun Direktur Utama Temprina, Direktur Utama Pabrik Kertas Adi Prima, dirutnya JP Book, dirutnya Powerplay. Tapi itu masa lalu. Sekarang sudah pensiun semuanya. Jabatan tersisa tinggal ketua RT sama bisnis properti. Alhamdulillah. RT saya kecil tapi keren karena bertabur bintang. Ada warga saya polisi Jenderal Bintang 3 masih aktif, mantan Kapolda Pak Iqbal. Ada Wakasal baru pensiun, Marinir Jenderal Bintang 3. Ada Wakapolda Makassar Pak. Ya. Itu bintang 1. Anda bisa bayangkan kalau sebuah RT warganya bintang 3, bintang 1, bintang 2, kira-kira Pak RT-nya bintang berapa? Bintang 7 alias mumet, alias pusing. Saya dikaruniai sugih anak, sugih putu. Anak saya 6, cucu saya 14.
Ibu-ibu wow sambil rasani saya. Hari gini anak 6 putu 14 gak repot tah. Anak luruh berantem terus kok. Teorinya begitu ibu, prakteknya tidak sama. Prakteknya anak 6 itu lebih enteng ketimbang 2. Karena kakaknya bisa ngomong adiknya, betul? Kalau nggak percaya silahkan dicoba dulu. Kalau nggak cocok baru boleh protes. Apakah Anda melihat wajah saya wajah stres kakean anak putu? Enggak toh. Umur 63 saya masih jadi instruktur senam. Nggak percaya kan? Senam bersama Pak Dahlan Iskan 1 jam tiap hari. Ya, di daerah Surabaya sana. Saya ketua senamnya. Karena ketua, ketika instruktur nggak datang, terpaksa ketua harus tampil, harus hafal 150 lagu. Baik, kita mulai saja. Ya, perkenalan cukup. Karena elektro, saya tidak bertausiah, tetapi hanya berkisah berbagai pengalaman kehidupan ini. Baik, Ibu Bapak. Hari ini kita berhadapan dengan sebuah era, sebuah zaman disebut dengan zaman disrupsi. Pernah dengar? Ditandai dengan the world is changing. Dunia telah berubah dengan amat sangat cepat. Para akademisi menyebut dengan kriteria karakter vokal, V volatile, U uncertainty, C complexity, A ambigu. Oh, itu. Nek cara Yogya ruwet wong. Gampang. Ruwet pakai gambaran keruwetannya. Prof. Dr. Muhammad Nuh menggambarkan tantangan kehidupan, cobaan, ujian, lari kenceng seperti deret ukur, sementara kemampuan kita menghadapi ujian kehidupan ini jalan lamban seperti deret hitung. Masih ingat matematika SMP? Deret ukur, deret hitung? Sendiri kok meneng. Gitu aneh biar gak iso, saya hilang. Ukur itu 1, 3, 5, 7, 11, 13 dan seterusnya. Hitung itu 1, 2, 3, 4, 5. Betul? Karena demikian dahsyatnya yang mengagetkan, maka banyak orang yang tidak siap alias gagap menghadapi tantangan kehidupan ini. Itulah kembali kita perlunya menjadi muslim yang tangguh dan peduli menghadapi berbagai tantangan ini. Contoh, berbagai bencana menimpa kita. Kemarin terakhir Bandung ada longsor, ya, belasan marinir ikut wafat. Jakarta banjir tak selesai-selesai, betul? Sumatera belahan utara dampaknya belum selesai, banjir yang susah untuk dimengerti, anomali. Maksudnya banjir udane banyu, banjire banyu. Atik gelondongan, atik ono nomere pisan. Bingung dong. Kau wabeh berdiskusi saking bingungnya. Betul? Lain, krisis ekonomi juga baru saja menimpa Indonesia. 2 pekan yang lalu IHSG ya terjun bebas. Nggak tahu uang rakyat berapa yang ikut terbakar karena IHSG. 7-6 pejabat OJK mengundurkan diri. Ini berarti serius. Februari ini akan terjadi krisis ekonomi dan para profesor menggambarkan bisa jadi terjadi demo-demo lagi. Kenapa? Daya beli masyarakat turun sehingga ibu dodolan opo gak payu-payu, sing tuku gak teko-teko, sing teko gak tuku-tuku. Delok toan. Betul. Saya jualan properti yang minta brosur banyak, yang ngenyang lho sitok ae gak ono. Yang naik katanya daya jual. Jual HP, jual laptop, jual komputer. Naik semua. Oke. Menghadapi situasi ini, Allah mereminder kita, mengingatkan kita dengan sebuah ayat. Ar-Rum ayat 41. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un.
telah tampak zahir kerusakan di daratan dan di lautan oleh karena ulah tangan-tangan manusia. Allah hendak menunjukkan sebagian dari akibat keserakahan mereka, la'allahum yarji'un, agar kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya ingat, musibah ini agar kembali kepada Allah. Waktu angel kan? Untuk memahami ayat ini kita perlu ganti kacamata. Dari kacamata yang selalu negatif melihat musibah menjadi kacamata yang positif. Ada pesan di balik musibah itu. Maksudnya apa? Kalau musibah yang tampak kasat mata menyakitkan, menyengsarakan, tetapi kalau dengan itu membuat kita semakin dekat kepada Allah, lebih tepat itu disebut sebagai anugerah atau rahmah. Sepakat? Sebaliknya, kalau tampak kasat mata sepertinya rahmah, anugerah, tetapi kalau dengan itu membuat kita semakin jauh dari Allah, lebih tepat disebut sebagai musibah. Sepakat? Ada seperti ini. Ada eksekutif muda, karirnya melejit, duitnya luar biasa, orang kaya baru. Tetapi dengan itu lali omah, lali Allah ya, lali anak bojo, eling bojone. Nah, itu sebahaya. Gak pernah pulang malam, pulang pagi saja. Ini tampak sebagai anugerah, tapi sesungguhnya dia musibah. Mungkin panjenengan bertanya, loh ngapain? Oke, itu maka ada kata, ada yang mengatakan orang bijak rahmat atau musibah itu rahmat Allah yang terbungkus ketidakenaan. Musibah itu rahmat yang terbungkus ketidakenaan. Maka bukalah bungkusnya agar kelihatan pesan aslinya itu apa. Mungkin jangan bertanya, kenapa Ustadz? Wong rahmat saja kok terbungkus ketidakenaan. Mergo nek kebungkus keenaan jenengan gak tahu sadar hanya dieleke. Betul ya? Contoh, malam tahun baru 7 tahun yang lalu, pas tahun baru Jakarta banjir bandang, masih ingat ya? Malamnya, malam tahun baru itu, maghrib, saya terbang dari Juanda ke Jakarta, ke Halim. Pesawat dari Juanda terbang tenang, ya nyaman. Penumpangnya kira-kira ngapain saja? Tidur. Ada lagi? Main game, apa lagi? Nonton, apa lagi? Kemudian sampai di Jakarta, hujan deras pino. Pesawat nggak bisa mendarat. 1 jam lebih berputar-putar di atas Jakarta. Tidak hanya itu, digoncang angin dan hujan deras. 1 jam lebih. Penumpangnya kira-kira ngapain saja? Halo? Zikir sahawas, semua orang berdoa. Saya nggak tahu zikir gimana zikir. Mencekap termasuk si ngomong ini. Kalau bojoku cekelan tangan demi cekonggon buat Mimi, iku nek oleh medun kini aku medun kini saja. Numpak demo tah perasaan itu. Kau itu sudah gak make sense. Saking khawatirnya 1,5 jam tetap gak bisa mendarat. Bayangkan, koncang terus. Finally pesawat harus mendarat di Soekarno-Hatta. Oke, baru mendarat, pramugari ngomong, pesawat ngisi BBM, sebentar lagi mau terbang ke Halim. Bapak Ibu yang pengen terbang dari Cengkareng ke Halim, silahkan tinggal di tempat masing-masing. Kan keren, songko Tangerang neng Halim naik pesawat, kok pejabat kan? Gak ada yang mau. Pak taksi macet gak apa-apa, pokoknya tekongkong kan kira-kira. Bisa bayangkan? Hanya 1 pesawat. Ya, semua terbang dengan tenang, gak ingat Allah. Ketika digoncang baru ingat Allah. Hidup perlu digoncang, kehidupan perlu diguncang. La'allahum yarji'un, agar panjenengan ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jenengan sehat, iso pengajian ayu-ayu gandeng-gandeng. Ika mau wis maca hamdalah napa dereng?
Masya Allah. Saudara kita, tetangga kita barangkali seberang sana baru selesai operasi besar pakai bius total. Dokter keluar kepada keluarga yang menunggu dengan cemas mengatakan, operasi ini dikatakan berhasil kalau pasien bisa buang angin dalam waktu 2 jam. Betul? Semua berdoa menunggu agar pasien bisa kentut barangnya kan. 2,5 jam enggak kentut-kentut, doanya diperpanjang, bawa yasin, tahlil, bodo kabeh supaya 3 jam baru bersuara dut. Wah, boleh gak karu-karu. Tapi seluruh keluarga mengucapkan alhamdulillah. Ibu, panjenengan bolak-balik babut tuh maca hamdalah nang pondokan. Mari wudu metu ke kamar itu, Allahu Akbar balik meneh. Napa to Mi? Ngentut meneh. Allah. Maca hamdalah, Bu. Malah ngersulo bolak-balik kok babut. Ya pun disyukuri, Bu, wong kelepe ya panjenengan Gusti Allah. Tahun. Sahabat saya, Titani A1, teman senam, Direktur Utama Memorandum. Operasi mata 5 kali. 2 kali karena katarak kanan kiri, kemudian agak ceroboh, ya, nggak hati-hati, retinanya jatuh. Ya, kemudian nggak bisa keluar air mata. Operasi lagi 2 kali kanan kiri supaya keluar air mata, tetapi tetap tidak bisa keluar air mata. Apa yang terjadi? Tiap pergi dengan saya kemana gitu ada sirine, tutup. Apa Pak? Wayai netesi air mata. Terus 2 jam lagi tutup, netesi air mata. Sekali melek sehari bisa 5-6 kali. Air mata. Operasi ping 5. Jenengan gitu bendino air mata nangis terus. Apa nih ibu-ibu yang dibully karo suamine gitu, bendino nangis. Pernah bersyukur? Itulah maka kembali bahwa kadang musibah itu diperlukan la'allahum yarji'un. Baik. Oleh karena itu resep untuk menghadapi cobaan-cobaan berat, Imam Ibnu Athaillah Al-Askandari berpesan, kalau panjenengan mendapatkan musibah, cobaan, jangan seperti anjing. Pirsa anjing, Bu? Anjing itu kalau dilompar tulang sama tuannya, begitu, anjing lari kemana? Rebutan tulang sampai lupa kepada tuan yang melemparnya. Betul? Kita ini orang beriman, ketika Allah melempar ujian cobaan, jangan hanya menghadapi tulang. Jangan hanya menghadapi cobaan ujian barang yang hilang, keluarga yang hilang, ya. Tetapi mendekatlah kepada Allah, zat yang melempar masalah. DP sama Allah. You know DP? Kok benar? Ini orang desa, orang kota tadi. Yes. Tahu ya DP? Mintalah kekuatan dari Allah karena la haula wala quwwata illa billah. Lalu bersama Allah hadapilah masalah. Bersama Allah hadapilah musibah. Itu resep innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Tambah lagi wa basyiris sabirin, berilah berita gembira kepada orang-orang yang sabar menghadapi musibah, cobaan, krisis dan macam-macam. So sabar menika bukan ngelus dodo, gitu. Nek ngelus dodone tok sing halus. Gitu. Sabar menika bersama Allah menghadapi masalah, ujian, cobaan. Wa basyiris sabirin. Pramila, ciri orang beriman itu ketika menghadapi musibah sabar, senyum, wajahnya cool, tenang, ya. Tetap apa menika damai, bahagia yang tak terkira karena punya Allah. Pramila, persis pesan orang tua saya, orang-orang tua kita, le ulip sepisan bebrayan, sing podo sabar, ojo podo gelek ngamukan, ojo marahan, ojo emosian. Sing sapa gelek ngamukan biasane budal disian. Budal teng pundi?
balik papan. Kuburan. Nggak percaya, survei membuktikan laki-laki harapan hidupnya lebih pendek ketimbang wanita. Rata-rata laki-laki Indonesia umurnya 65 tahun persis ngendikanipun nanti. Ya, tetapi wanita itu bisa tembus 75 tahun. Survei Indonesia. Kenapa begitu? Satu, karena laki-laki suka emosian, marahan, ngamuan. Yang kedua, karena laki-laki suami terlalu sering diomeli sama istrinya, makanya cepet mati. Pramila ibu-ibu kalau ngomel sama bapak, jangan dihabis-habiskan hari ini. Ingat pesan televisi, to be continue for tomorrow. Dilanjutkan besok supaya bapak umurnya rada kandhani kok. Saya setuju dengan kesimpulan Hakim. Kalau ada orang yang sudah dewasa beriman kok ngamuan, kok marahan, itu pertanda tambahnya ilmu tidak sepadan dengan beban masalah yang dihadapi. Betul? Golek rezeki angel, rezeki halal angel, ngopeni anak angel, ngopeni putu angel, ngopeni bojo lho piye sih ngopeni bojo wis ngerti sembarangan angel kok nggak gelem tambah ilmu, maka biasanya ngamuan. Orang yang tambah ilmu meskipun pengajian sesederhana ini ya, imannya semakin mantap, dadanya itu jembar. You know dada jembar? Ora dada ngombo, mboten. Artinya menyelesaikan berbagai masalah itu tidak dengan emosi, tidak hanya dengan akal budi, tetapi dengan hati yang bersandar bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pede menghadapi cobaan. Kenapa? Umat Islam itu pede. Pede menghadapi masalah apa saja. Pede menghadapi masa lalu namanya syukur. Pede menghadapi masa depan namanya sabar. Karena punya Allah. Bu, Pak, hari ini punya dekengan orang pusatnya kemelintine gak karo-karo. Mobil ditempeli dekengane pusat, ya kan? Ada mobil lagi dekengane orang dalam, betul? Kita ini dekengane Gusti Allah yang maha sempurna dengan Asmaul Husna. Kok gak pede? Ada something wrong dalam fight dalam beriman aja. Sepakat? Ini ilmiah bukan doktrin. David Hawkins, ya, PhD dalam risetnya di Amerika. Orang-orang yang dekat dengan Allah itu punya energi spiritual 10 pangkat 800 sampai 1000. Orang yang jauh dari Allah 10 pangkat 50. Masih ingat kurvanya pangkat? Eksponensial atau logaritmis. Gitu aja pas gak mlebu gitu. Jadi kurvanya naik begitu. Artinya orang dekat dengan Allah itu batinnya itu cool, tenang, bahagia yang tak terkira, penuh harap, anti sambat. Orang yang jauh dari Allah pemarah, menghina, melecehkan, benci, dengki, iri hati, SMS, suka melihat orang susah, susah melihat orang senang. Di kelompok ini sehebat apapun dia, sekaya apapun jabatannya, nggak pernah bisa hidup bahagia. Betul? Karena iri, dengki, benci. Rumahnya mewah, tonggo bangun rumah pingsan deh. Gitu. Karena benci gak pernah bisa bahagia. Jadi orang-orang yang beriman, bertakwa, orang-orang yang pede menghadapi berbagai masalah, sabar, itu bukan doktrin Al-Quran. Diteliti, itu ilmiah. Lanjut. Untuk menjadi orang yang seperti ini, kita aneh sulit, apa sulit sekali. Halo? Sulit sekali. Karena sulit itulah, maka kita perlu peduli. Kesulitan kelompok sebagian besar masyarakat ini diceritakan Allah dalam Al-Hajj ayat 11, surah 22 ayat 11. Wa minan nasi may ya'budullah ala hal. Fa in asabahu
Wa nasabu khairun itma'an nabi wa asabatu fitnatun in qalaba ala wajhih khasrat dunya wal akhirah dzalika wal khusranul mubin. 22 ayat 11. Dan dari sebagian manusia ada loh yang menyembah Allah keadaannya itu puritan, tertinggal, termarginalkan, tersisih baik dalam ekonomi, politik, sosial dan lain sebagainya. Maka ciri orang ini kalau mendapatkan kebaikan, hatinya tenang, damai. Sebaliknya kalau tertimpa fitnah, musibah, inqalaba ala wajhi, wajahnya mudah berpaling menjadi kufur, menjadi murtad, menjadi maksiat. Khasrat dunia wal akhirah, yang demikian itu kerugian dunia akhirat. Dzalika wal khusranul mubin, yang demikian itu sungguh kerugian amat sangat nyata. Rasulullah bersabda, kadal fakru ayyakuna kufran, adalah fakir, miskin, ketidakadilan mendorong manusia berbuat kufur. Prof. Bagir Manan, masih ingat? Ketua MA tahun 2001 ya, berpendapat bangkitnya neokomunisme selama 20 tahun terakhir ini kan untuk melinting sama itu, betul ya? Ada anggota DPR yang mengatakan saya bangga jadi anak PKI. Ada? Ya. Undang-undang mengatakan sudah mulai berubah, PKI bukan pelaku tapi korban. Kalau dia korban, pelakunya siapa? Orang Islam, mbah-mbah kita sama TNI. Ini kan kurang ajar. Kata Bagir Manan, sebagiannya akibat kegagalan para pemimpin Islam mengimplementasikan Pancasila di sektor keadilan ekonomi. Gagal keadilan ekonomi, maka banyak perilaku kufur. Kufur itu Bu, maksiat, dosa, menjual diri, apalagi mencuri, merampok. Gak tahu di sini di Surabaya itu tiap bulan ratusan sepeda motor hilang. Ya, tiap bulan puluhan mobil-mobil hilang, tambah banyak frekuensinya. Ya, lagi saldo bank hilang, lagi anak gadis hilang, istri hilang, suami hilang, agak juga, suami ngilang. Betul? Kemarin di grup WA Pak Sakir ya, ada ibu-ibu di Kebumen, pagi nggak makan, siang nggak ada yang dimasak, lalu panik, anaknya dua kecil-kecil kayaknya umur 3, 4 sama 5 tahun itu digantung. Kemudian terakhir si ibu itu menggantung diri. Kalau Anda mentolo, tak tunjukkan video fotonya. Pak, taubat ke istri, ya Allah. Ini kalau sampai tetangga kita dosa kita. Dosa. Makanya Khalifah Umar sampai gotong bengi gandum itu kan karena itu tanggung jawab dosa. Meskipun ditiru ada orang di Sumatera manggo sak karung pak untuk sak Sumatera ya, itu pencitraan itu. Namanya ngeprank katanya itu. Itulah namanya. Oke. Banyak sekali. Terhadap kelompok ini kita wajib peduli. Terhadap kelompok yang banyak ya, ada godaan cenderung untuk kufur. Ada kan orang yang menjual iman dengan supermi, menjual iman dengan istri atau suami. Terhadap kelompok ini inqalaba ala wajhi, terhadap kelompok ini kita wajib peduli ya. Jika tidak, malam yahtam bi amril muslimin falaysa minhum. Barang siapa yang tidak peduli kepada urusan orang mukmin termasuk ekonominya, tetangga kita lapar sampai sebegitu tidak mengerti, nggak peduli, falaysa minhum. Ibu, bapak umur saya 63 tahun.
Baru beberapa bulan ini Ustadz Syakir, saya di WA teman-teman sarjana mesin sampai siang sore nggak bisa makan. Mas tolong dibantu ya Allah. Sarjana ekonomi pensiun dari Palembang, Pak, beda jamah di Al-Falah, Pak. Mobil motor saya masuk bengkel nggak bisa nebus sehingga nggak punya kaki kemana-mana, minta dibantu semula 200 rusak neh 100. Ada jamaah Barada Jaya, Ustadz, saya minta dibantu 200 petang puluh, loh kok aneh ongkosnya tuh. Bu, untuk beli beras 2 kilo, untuk beli supermi 2, untuk bayar DP kos-kosan mau diusir 1 sen. Supermi itu untuk lauk, Bu. Jadi karbohidrat dilaui, karbohidrat dan on rosone. Gizinya nggak jelas. Baru sekarang itu. Jadi jangan diam, hari ini sekitar kita kalau nggak sulit ya sulit sekali. Untuk makan saja banyak yang tidak bisa. Betul? Silahkan ditanya. Kalau saya bunuh diri kan terlalu kebacet ya. Mungkin dia imannya tadi harf ya. Saya oke, terpinggir termarginalkan, mohon dikoreksi kalau saya salah. Yang kedua, kepedulian lingkungan tetangganya juga. Ya, hati-hati. Kalau sampai panjenengan punya tetangga menjadi seperti ini, saya kira dosa-dosa kita akan terkena. Karena memberi itu, Ustadz Syakir itu pertama kan tetangga sama kerabat dulu ya. Kalau kerabat tetangga kok enggak betul. Oke, membantu peduli dengan cara apa saja. Ali Imran Allah berfirman 134. Alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra, yang DP tadi mereka itu ya. Wal qadimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Allah suka kepada orang-orang baik yang DP seperti ini. Apa bentuknya? Orang-orang yang memberi dalam keadaan lapang maupun sempit, mencegah amarah dan pemaaf, memberi yang umum, infak, sedekah, zakat, peduli bencana baik Palestina maupun Sumatera Utara. Sampun, alhamdulillah. Kalau kemudian ekonomi kita tidak sedang baik-baik saja, syarra wa dharra, ya, kebaikan, maka jangan berhenti berbuat baik. Gunung tak harus serba tinggi, yang penting tanda petik ada dewanya. Sungai tak harus serba dalam, yang penting ada naganya. Hutan tak harus serba lebat, yang penting ada harimaunya. Manusia hidup tak harus serba hebat, yang penting banyak manfaatnya. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sepakat? Gak perlu jabatan. Jangan sogih deposito ni piro miliar. Ono sing takok? Dihargai dengan deposito miliaran itu Anda bermanfaat untuk sekitarnya, untuk umat, untuk tetangga, untuk dakwah. Itu dihargai oleh Allah menikah. Ya, pramila. Kalau harta nggak bisa, apa? Tenaga pikiran. Almarhum bapak saya berpesan, nah, yang kowe pengen selamat uripmu donya akhirat, sing entengan tulung liyan yo le, aja perhitungan. You know perhitungan? Napa? Ya luar Jawa ada. Perhitungan itu transaksional, nggih. Hitung-hitungan. Kamu apa nyumbang matematikane kalkulator itu. Mani piro? Oke, kenapa? Kalau orang yang kau bantu kok nggak ngerti balas budi, nggak usah ngarep. Nah, Allah gak sarip. Allah gak tidur, Allah akan menggerakkan tangannya orang lain genti menolong kamu. Betul? Ibu bapak sekarang kan tonggo modern itu macam-macam. Ono tonggo mepet pager, diteri jajan sak piring. Wis gak matur nuwun, piringnya malah gak dibalik-balik. Onten ngeten niku. Tiangnya nggih bugi. Kerudungnya warnane Masya Allah. Sungguh terlalu. Kalaupun orang lain gak ada nolong kamu, gak usah ngarep. Nah, Allah gak sari. Allah akan menggerakkan tangannya orang lain untuk menolong anak putumu. Yakin? Kok sing mburi gak patek yakin. Yakin? Nek mboten yakin kula dalem jenengan nanti nggih. Wa amma man aqta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu bil yusra.
Maka barang siapa atau nek bahasa Surabaya Ustadz Sakir gelek memberi. Kalau nak gelek sampai ya. Daknyok selalu memberi. Wattaqo karena takwa, bukan karena siapa atau ngarep apa-apa. Yang kedua, wasadaqo itu membenarkan, yakin akan adanya balasan dari Allah. Nah, balasan dari Allah itu bukan barang, bukan uang, tapi al-husna. Bentuknya fasanu yassiruhu lil yusra. Saat urip hidupmu akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak, kadang suami gaji nggak seberapa, tapi istrinya itu diparingi istri yang solihah, qanaah, neriman, betul? Seperti ibu-ibu yang hadir di sini ini kan wajahnya wajah-wajah solihah, qanaah, betul? Neriman, betul? Diparingi blonjo suami 50.000 sedina oleh lega ini gak karo-karo. Tangan suami dicium bolak-balik. Maksudnya ditunggali 50 bolak-balik. Lho namine neriman apa cerongohan Bapak-bapak? Itu kan masalah. Kadang ayah gaji nggak seberapa, tapi anak-anaknya itu pinter-pinter, sehat, gak sakit-sakitan, betul? Apalagi Quran gampang, kon mondok gampang, sekolahnya gampang, kuliahnya gampang, golek kerja gampang, jodohnya gampang, buri dewi gampang-gampang angel ya. Anak pemuda Karang Taruna, ganteng gede gagah dur, HP ini telu gak ono pulsane kabeh. Titelnya L5, liku-liku laki-laki yang gak laku-laku. Ada kan begitu? Ya Allah. Jodoh itu gampang-gampang. Bapak Ibu, saya praktekkan nasihat orang tua itu dengan semampu saya. Ada orang datang minta tolong tak tulungi, ada orang minta nasihat tak nasihati, ada orang utang tak utangi, nggak punya uang ya tak semayani. Alhamdulillah hidup saya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah anak 6 sudah sold out, wis payu kabeh. Cucu saya tadi 14. Mimpi saya dengan istri terakhir nih arep mencer neng di anak mentas kabeh, Amerika, Eropa, apa Cina, enggak dah. Dan terus ayo umroh anak putu mantu lengkap. Januari kemarin kelakon Bu, anak putu mantu adik-adik sing belum umroh tuh 32 orang. Kelenger Bu. Ya tenagane ya buaya. Sabus dhewe. Ya jenengan ping-ne ping 30 pun pira. Alhamdulillah pulang dari umroh diijoli dening Gusti Allah. Minggu depan ono DP keuangan borong rumah saya, DP ne tok 100 cukup dong balik nih mau. DP ne tok. Insyaallah Allah itu maha oh nek dalan. Tapi ora tengok-tengok kok ngene semua kebul gak mungkin ya. Sak pinter-pintere panjenengan donga, duit itu datang dari ketemu orang, bukan tiba dari perlu dipahami. Lanjut. Dengan tenaga, dengan pikiran. Kan ada kayak istri saya Bu RT ya. Ketika nggak bisa membantu sekelompok 30 orang miskin tangga saya, dia apa namanya? Jawil tonggo-tonggo yang kaya tadi. Bu, ada yang sakit bermasalah monggo urunan itu kan. Dia ya urut tapi jawil tonggo-tonggo untuk peduli tenaga. Ya. Nggak iso tenaga, pikiran lanjut lagi. Ayo usumi krisis ini banyak orang ngamuan, betul deh. Apa sepuh-sepuh ini kadang-kadang wis krisis, pendengarannya rada kurang, bojone ngomong alus pelan gak krungu, ngomong banter kalau bojone kok nyentak-nyentak. Nggih, Bu, ngoten Bu. Sing salah ki sapa? Ya Allah. Maka pandailah memuji, menghargai, peduli kepada orang-orang yang kesulitan. Ya, memuji itu bukan teori baru. Rasulullah itu pintar, pandai memuji, menghargai. Betul? Sahabatnya
Ya, apalagi tetangganya yang melempari apa Ustaz? Melempari kotoran pun ketika sakit, ya, pertama kali beliau ngendangi, menjenguk, itu menghargai. Padahal tonggo sing wencek nopo. Apalagi dengan anak istri, Rasulullah pandai memuji. Contoh yang paling sederhana, ibu-ibu pasti dengar. Rasulullah tiap hari memanggil istrinya dengan pujian. Ya, Humairah, wahai pipinya yang merah delima. Betul? Mak-mak zaman now sudah berusaha meniru Aisyah. Pipinya dimerah-merah dengan blush on. Kadang-kadang kemerahan, kadang-kadang gak rotok misalnya. Tapi sedihnya nggak pernah dipuji sama suaminya. Kasihan dulu. Sing salah siapa pun gitu. Yang kebajut di teman saya, ibu, bapak, seorang suami, istrinya itu mau kondangan. Lalu istrinya pakai baju batik motif baru, model baru. Minta dipuji sambil muter-muter di dalam cermin itu, Pak, kalau pakai baju batik ini gimana? Saya tampak lebih langsing nggak? Suaminya terlalu jujur dan polos. Walah mama, pikir gembrot parah. Mau pakai model motif apapun ya gembrot, gitu aja kok repot. Bu, istrinya ngambek masuk kamar, pintu dibanting jedar, tengkurap, gagal kondangan. Suami ini nggak paham psikologi wanita. Istri nek wis kadung tengkurap angel di rumah. Betul? Kecuali ono abang-abang 20 gitu. Budal. Maksud saya, apa sih sulitnya memuji istri, bapak-bapak? Apa sih? Sudah jelas minta dipuji. Kalau mulut ini sulit pakai isyarah apa? Oh, mama. Nah, gitu ya. Meskipun batinnya adalah janjani. Untuk sesederhana ini sulit bagi orang-orang yang tidak terbiasa memuji, menghargai. Ibu terakhir, waktu cukup ya? 5 menit lagi boleh ya? Terakhir. Anak-anak hari ini semua minta dipuji, nggak bisa dimarahi, nggak bisa ditandai. Betul. Dari Magetan, 800 orang viral nasional, anak-anak SMP, cewek-cewek terpapar gerakan self harm. Pernah kita lihat? Self harm itu melukai nadinya dengan benda tajam. Oke. Alasannya tak tahan dibully. Ya, meniru TikTok ala Korea. Di Sumatera bahkan ada anak profesor yang sudah 16 kali begini. Kemudian dia terakhir mau bunuh diri nyemplung kali. Untung kali ini gak banjir, gak sido mati. Oke. Alasannya dibully. Pertanyaan, disurvei oleh 2 kepala sekolah SMP Parang dan Barat. Oke. Siapa yang membuli? Saya kira, saya duga teman-temannya. Ternyata tidak. Yang membuli adalah kedua orang tuanya. Kaget saya. Bu, mana ada orang tua membuli anak-anaknya? Sengaja tidak ada. Tidak sengaja banyak jumlahnya. Apa tidak sengaja? Orang tua meniru cara maknya 40 tahun yang lalu ngomel, marah, ditiru di zaman sekarang kepada anak-anak generasi stroberi. Itu yang gak cocok. Perso, generasi stroberi itu, Bu, kata Prof. Renat Kasali adalah perso stroberi. Ganteng, cantik, imut tapi merotolan. Yuno merotolan, ngambekan, baperan, nek cara Surabaya gondokan. Tahu ya? Anak hari ini begitu, Bu. Zaman kita alih-alih kok dibully, ya, dipukul biasa, betul? Ingat nggak waktu ngaji di musola di masjid, tajwid gak iso-iso, pukul sama ustaz, cerak pakai rotan gitu, pulang, lapor dapat, kira-kira dibelani apa ditambahi? Pokoknya powodo apa? Apakah dengan merasa dibully? Ya, menter kabeh dadi wong kabeh. Hari ini nggak bisa. Yang saya ceritakan 14 mau bunuh diri tadi anak profesor.
ekonomi UNED. Ibunya 24 jam sehari di rumah. Anak sekolah di sekolah Islam dengan SPP gak tanggung-tanggung 3,5 juta kelas internasional. Oke, diantar dijemput sekolah, ya, tetapi tetap merasa tidak diperhatikan, dibully oleh orang tuanya. Kira-kira apa? Lalu, kira-kira apa? Pernah dengar bahasa love language? Lain waktu saya sampaikan 5 love language. Apa yang orang tua merasa telah memberi, ya, sekolah terbaik, belum diantar jemput, apa yang merasa orang tua tidak dirasa oleh anaknya. Jadi ada dispute, ada nggak cocok begitu, ya. Karte wong tulung ini karte wong pinter kadang-kadang dikandani rodok denayah, rodok nyayat. Parah lagi, kita adik saya profesor, ada guru besar dari USU, ya. Ketika ulang tahun anaknya ke-15 di kamar itu mau diulang tahun nih, dia pakai baju putih kemudian bunuh diri, menulis pesan, ayah bunda terima kasih atas semua yang ayah bunda berikan kepada kami, tapi bukan itu yang saya harapkan. Bukan itu sudah terlambat karena si anak sudah bunuh diri. Anak hari ini sumbu pendek, terus lagi gampang cugetan, baperan. Jadi ibu-ibu harus belajar banyak bagaimana ngopeni anak-anak zaman hari ini. Saya bukan menakut-nakuti, faktanya sudah ada. Ya, faktanya sudah ada. Dan profesor ekonomi tadi bukan apa-apa. Ini A1 dia yang konsultasi ke rumah saya. Ya. Saya itu loh Ustaz, profesor, iso ngajar anak wong puluhan, ngajari anakku dewi ora iso. Saya takir aku tuh kononya dia pusing juga gitu. Karena itu adalah rumongso wis bener. Padahal meskipun profesor harus belajar apa yang dimaui oleh anak. Terakhir ibu, ini paling parah. Ya. Anak itu kemudian merasa terkucilkan karena harus kamar sendiri. Di kamar dia berselancar dengan media sosialnya. Saya kira kalau orang bermain-main seperti itu, risikonya apa? Main game, apalagi judi online, apalagi, saya nggak mungkin kan? Apalagi pacaran, apalagi. Tapi ternyata dia sudah masuk sekte. Tahu sekte? Aliran sesat, jadi sudah syirik. Kok bisa sekte? Dia juara menggambar tingkat Kota-Madya. Gambarannya agak bagus, ekstrim begitu. Ini kemasukan sekte. Sekte itu bu, zaman awal dhewe itu Jai Langkung, betul? Saya kira gak ada Jai Langkung. Jai Langkung itu gambar coret-coretan di layar, ekstrim. Itu sekte berimajinasi, sekte masuk. Dia mengaku pernah masuk sekte A, pedofili, pindah sekte B. Nek dikandani bapaknya, di depan saya bu, dengan bapaknya mikir, Islam itu kan agama hanya untuk menekan, mau mendesak saya saja. Saya udah punya agama sendiri. Nek bapaknya ngomong bodoh. Kalau jenengan jadi wong tua nih, mumet apa mumet banget. Hari ini seperti itu. Neng jobo ya, apa jenenge bingung neng kamar dewean yo. Deket-deket lawan jenis yo bingung, sesama jenis tambah mumet. Inilah maka perlu ilmu, sedep ngaji di napa niki ngaji. Ada kurang lebihnya mohon maaf, kata orang Surabaya, kasar-kasari parut iku manfaati, neng alus-alusi lumut terkadang malah meleseti, tapi nek kasar-kasari janggut kata para istri ngangen. Nek ijik nom, nek tuwek rodok bulan. Sepertinya nggak ada pertanyaan ya? Kalau ada masih ada 5-7 menit. Monggo. Wajib ada yang tanya, barangkali 1-2. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.
Terima kasih sekali Ustaz atas pencerahannya. Apa yang diinginkan tadi saya alami. Alhamdulillah anak saya 2. Alhamdulillah menantu sudah 4 lagi ketemu. Semua menurut alhamdulillah sesuai dengan harapan kami. Cuma pola cucu dalam kami Agak betul terus Bapak, agak maju dikit boleh? Apa namanya atau pegang? Haji. Habis ini latihan senam, Pak. Pola mendidik cucu. Apakah saya selaku eyangnya ini apakah harus ikut mendoktrin cucu? Kami sadar, sering dari Ustadz Sakir juga, kalau sudah cucu itu tanggung jawab penuh dari orang tuanya masing-masing. Tapi kalau melihat itu kadang-kadang ya, apakah harus cawe-cawe kasarannya pun mengatakan. Nah, mohon sedikit untuk obat. Kalau mungkin kurang pas ya, mohon maaf. Jadi polanya beda dengan kami selaku didik anak-anak dulu. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada kedua ada. Belakangnya, Pak. Mohon izin berdiri Bapak karena sinyalnya kelihatannya kurang nyambung. Maju dikit. Yang di belakang biar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz atas pencerahannya. Kebetulan saya bergelut di dunia pendidikan juga. Tadi yang Ustaz sampaikan termasuk kejadian yang menimpa beberapa anak, termasuk profesor, termasuk saya saja mungkin mengalami seperti itu. Anak-anak sekarang kalau dengan kekerasan tidak bisa. Jadi jalan keluarnya apa? Seperti tadi baru umpan. Jadi permasalahan yang dihadapi oleh putra-putri itu apa? Maaf. Disebutkan untuk jalan keluarnya itu permasalahan yang dihadapi anak-anak itu apa? Sehingga muncul untuk penyelesaiannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cekap 2 gitu. Baik. Kalau berbeda mohon maaf. Doa kita Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Doa itu perintah. Pada Allah namanya doa, itu ya amr ya. Kepada kita namanya perintah kepada diri para orang tua. Untuk apa? Agar pasangan kita dan dzurriyyah ya. Dzurriyyah itu bukan hanya anak tapi cucu sampai cicit, pengertian saya. Ya. Yang berikutnya adalah yang kita minta adalah qurrata a'yun, membanggakan ekonominya, finansialnya, pinternya, karirnya gitu. Yang kedua, pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Oke, di mana posisi kakek atau nenek tidak berhenti pada urusan ya waja'alna lil muttaqina imama. Kenapa? Banyak orang-orang tua sekarang berhenti pada qurrata a'yun. Pokoknya anaknya sekolah, kuliah, kerja, nikah, punya rumah, selesai masalah. Kita kali tonggo, gimana anakmu? Alhamdulillah, anak udah diwong kabeh, kalau udah diwong-wongan. Selesai. Padahal itu baru qurrata a'yun bahasa Qur'annya. Lalu kalau semua berhenti sampai di situ, dikemanakan waja'alna lil muttaqina imama. Ketika orang tua nggak pernah mikir waja'alna lil muttaqina imama, terang saja nggak ada pemimpin yang lahir dari pengajian, nggak ada pemimpin yang lahir dari masjid. Pemimpin yang berangkat ke sana lahir dari keluarga partai. Akibatnya pemimpin di mana-mana berurusan dengan KPK. Betul? Ya. Ketika ditanya oleh konstituen, loh, kok amanah? Dengan cengengesan dia menjawab, ternyata memang sulit pegang amanah. Lebih mudah pegang aminah ketimbang rata-rata pemimpin itu satunya rangguna ya,
sisanya rapatek genah. Kemana yang genah? Nggak pernah disiapkan oleh para orang tua. Nah, oleh karena itu makna tadi, Bapak, kalau boleh istirahat, kita umur 70 tahun. Baru boleh istirahat, urusan akidahnya, ekonomi hari-hari orang tua. Tapi urusan lurusnya akidah, saya minta izin kepada para mantu sama istri, nak, anak-anak mantu, urusan makem pendidikan Arab. Tapi urusan sifat ini, ya, akidah dan waja'ala lil muttaqina imama. Saya mohon izin, minta izin kepada anak maupun mantu, abah ibu intervensi. Ya. Sampai kapan? Kalau maksimum 70 tahun. Kenapa? Hitungannya mekaten. Umur 24 tahun, 25 tahun kita menikah. Betul ya kira-kira? Umur 50 tahun kita mantu anak pertama. Kira-kira gampangannya. 52 tahun kita punya cucu pertama. Ya. Atau berikutnya punya cucu, 54 punya cucu kedua. Cucu kita lepas SMP, SMA, umur 17-18 ya. Masa-masa yang berat untuk maksiat, iman dan macam-macam. Kita umur berapa? 70 tahun. Betul? 17 tambah 53. Ancer-ancer lah 70 tahun. Iku nek anake loro, putune loro. Ini 14. Kapan istirahat? Saya minta izin kepada anak mantu sebelum mau jadi menantu saya minta izin. Ya, soal ekonomi kartu, sekolah kartu, dari urusan akidah. Waja'ala lil muttaqina imama, abah ibu ikut intervensi. Karena doanya dzurriyyah. Ya, bukan hanya anak tetapi juga terakhir. Jangan yang kedua tadi, bagaimana cara mengatasi seperti itu. Singkat cerita, sebetulnya ada 5 love language, ya. Mulai dipeluk, kemudian diceritani, dihargai, dibantu, ya. Keperluan sekolahnya diantar tadi ya, kemudian dikasih hadiah, dipuji, dihargai, diapresiasi, ya. Kemudian dan ada 5, ya. Nah, seringkali orang tua karepe dhewe tidak tanya kepada karepe. Itulah yang saya maksud, orang tua harus belajar banyak mendengar karepe, bukan hanya karepe. Penyakit, mohon maaf yang para profesor, biasanya profesor, dokter merasa paling pinter itu rodok. Pak sakit. Rodok denial itu uangnya dikandang. Ya. Kita ada di tung-tung-tung, mangkuk-mangkuk, tapi kita tidak masuk gitu. Merasa sudah. Nah, merasa. Saya profesor merasa sudah memberi yang terbaik. Ya, tak terne, tak sekolah internasional, les bahasa Inggris, tak terne, tak tunggoi. Merasa sudah. Nah, itu tidak dirasa oleh anak. Jadi anak simpangan gitu, Bang. Oh. Gap atau biskuit itu simpan. Apa yang merasa diberi tidak merasa di. Lalu bagaimana? Ya orang tua harus mempelajari. Nak, sing kok senengi dari bapak ibu apa sih? Aku senang kalau bapak ibu itu cerita masa lalu. Ya gitu. Jangan memberi uang atau hadiah. Mak, yang kamu senangi dari sikap bapak ibu apa? Dipeluk, memuji, menghargai. Ya itu ya. Motivasi. Motivasi. Yang kamu sukai dari bapak ibu apa sih? Dengarkan. Atau kalau enggak ngaku kan kelihatan toh panjenengan dari mae 30 tahun gitu ya. Nah kira-kira bocah itu matanya berbinar-binar, kelihatan senang sekali, semangat ketika ngapain? Ketika orang tua ngapain? Temukan dan fokus di situ. Problem semacam ini banyak sekali, ya, diciptakan banyak sekali, yang sampai fatal, ya, celakanya yang fatal ini, mohon maaf, para guru besar, bukan orang-orang biasa. Jadi problem ini bukan kaya, bukan miskin, bukan pinter, bukan hanya problem semuanya yang harus belajar lagi bagaimana menghadapi anak-anak hari ini yang
isi masalahnya luar biasa. Lain waktu boleh kalau saya nulis buku juga tentang parenting ibu bapak, judulnya bukan sekedar ayah biasa, artinya ayah luar biasa, bukan ayah biasa di luar. Mengundang peran ayah karena kalau pendidikan anak diserahkan kepada ibu mesti ngomel tok isinya. Karena senjatanya ibu itu katanya normal itu 20.000 kata per hari. Anaknya nakal 40.000 kata per hari. Nek bojone nakal, mboh wis. Yang bisa menghentikan ngomelnya ibu siapa? Merah. Yang bisa menghentikan ngomelnya ibu siapa? Kata ayah. Ibu ngomel gak didugu, ayah ngomong A. Karena suara ayah itu ada wibawa, ada harismanya. Istri saya bangunkan subuh, subuh, wis nungguh mai pergi keblak mana, betul? Subuh itu wis nungguh mai pergi keblak. Nah, biasanya istri saya bapak anakmu gitu, anakmu luru. Istri angkat tangan, ayah turun tangan. Kalau saya gampang pakai baju apa? Nak, ayo ikut apa ke masjid? Antar apa? Naik mobil boleh, naik motor boleh. Langsung berdiri kamar mandi berangkat. Ngomelnya ibu berhenti dengan satu kalimat ayah. Kenapa demikian gampang? Satu, mengajak bukan perintah, betul? Yang kedua, kata ayah itu ada harisma, ada wibawa, betul? Kalau usah jauh-jauh, jangan waktu SD, masih ingat? Disuruh ibu mandi, ya tempat sore, gak duda, betul? Jam 5 sepeda motor bapak datang guru, kalau komando Melayu belak. Betul, si guyu banter ini kita hari pengalaman. Sepeda motor bapak lebih betul. Belum nak soal, gitu langsung. Sayangnya banyak orang tua diam. Namanya ada penelitian tuh, ada busara, ada fenomena ayah bisu. Males ngomong, bukan bisu. Males ngomong sama anaknya. Usah. Gak bisa. Al-Quran mengharuskan ayah bicara. Ada fenomena lagi, Indonesia is the fatherless country, negara tanpa ayah. Bapaknya nggak mulai, tapi tidak berfungsi sebagai pendidik, memeluk, menghargai, apalagi anak. Itu yang bikin hari ini banyak keluarga bermasalah. Waktunya habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana Bapak Ibu? Alhamdulillah, sangat mencerahkan, luar biasa. Matur nuwun sangat Ustadz Misbahul Huda. Ini beliau ini asli Madiun, tinggal di Surabaya. Ini barusan pulang dari Tangerang melakukan pelatihan. Ya, dia profesional, motivator nasional, dan kalau mengundang beliau memang jangan tanya harga. Hati-hati kalau ada yang tanya harga pada saya. Setelah dari sini beliau mengisi di stiper. Memang cara kopi ngaji itu hanya nyegat karena tidak kuat. Hari ini sumbangan kita itu 3.340.000. Matur nuwun sangat. Jazakumullah. Mau niketi, mau ini sudah tidak cukup. Jadi cara kopi ngaji nyegat kalau ada Kang Mas saya Ustadz Misbah datang ke sini sharing yuk. Oh iya, saya punya utang. Nah, utang harus lunas sebelum Ramadan. Karena dulu beliau sudah menjanjikan batal gara-gara ada kepentingan. Tidak masalah, kita tidak masalah. Alhamdulillah ada waktu itu yang menggantikan pun tidak hadir. Tapi syukurlah, habis ini beliau terbang ke Bali. Ya, ngisi lagi ya training kayak begini. Anda tahu berapa jumlahnya? Ya, saya tidak tahu. Dengan mendengar tadi langsung dibayar oleh Allah berapa? 900 juta. Terus saya berpikir, kopi ngaji wani piro. Allah yang balas Ustaz. Nah, itu tandanya gratis.
pengalaman saya juga dibegitukan. Terima kasih banyak. Ada beberapa kata kunci, tetapi ingat cara mendidik hari ini berbeda dengan cara mendidik 40 tahun yang silam. Ya, kalau dulu dibentak jadi, sekarang dibentak bisa bunuh diri. Besok-besok kita minta lagi ada tadi apa? Love language, ya, bahasa cinta. Tapi jangan juga kebablasan. Ya, maksudnya ya ibunya baru bangun, belum sisiran, masih pakai dasteran, langsung mengira, cantik sekali. Itu apa, muntu itu bisa melayang. Karena kebalikan, ya proporsional saja. Ya, insya Allah kapan-kapan kita masih bersedia, Ustaz. Alhamdulillah, ya, mudah-mudahan Ustadz Misbah tetap sehat walafiat, bisa memberikan pencerahan. Cuman saya ingatkan Ustadz, umur Ustadz berapa? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu dipanggil oleh Allah umur segitu. Mudah-mudahan umur panjang. Maksudnya jaga kesehatan. Matur sangat. Insya Allah Ramadan kita akan mengadakan program kembali ngaji, bekerja sama dengan Lazismu UNY untuk ngajari ngaji Bapak Ibu yang masih nol. Ya, hari ini saya share, silahkan diisi. Nanti kemudian minggu Sabtu depan kita seleksi, langsung kita aksi untuk ngaji. Apalagi bulan Ramadan. Yang terbata-bata tidak masalah. Silakan isi datanya sekarang yang mau belajar ngaji. Dan kemudian percomblangan minggu lalu tetap berlanjut walaupun tanggal 7 itu ini ya batasnya. Tapi kita akan tetap karena banyak antusias dari jamaah ya. Anaknya masih perlu mencari. Ya alhamdulillah kita termasuk orang tua yang luar biasa. Matur nuwun sangat. Mari kita saya serahkan kepada Pak Kuno untuk menutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakumullah khairan kepada Ustaz atas pencerahan kepada kita semuanya. Ada informasi dari pengurus. Yang pertama, infak pada hari ini alhamdulillah terkumpul sebesar Rp3.340.000. Alhamdulillah, semoga menjadi amal jariah Bapak Ibu semuanya. Kemudian yang kedua, minggu yang lalu ada yang ketinggal tumbler dan sajadah. Moga silakan nanti kalau yang merasa itu miliknya silakan diambil di sekretariat ya, di dekat musola. Silakan. Marilah kajian pada pagi hari ini kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.